pakai speed yang mana? Yang kecil, Pak. Yang kecil, selimut kecil. Lokasinya kecil. Dua nelayan berhasil diamankan oleh pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu 5 di perairan Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan. Kedua nelayan tersebut diduga melakukan aksi destruktif fishing atau yang lebih dikenal dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Tim yang terdiri dari Dinas Perikanan dan Kelautan DKP Provinsi Kaltara, Dinas Perikanan Bulungan, Stasiun PSDKP Wilker Bulungan, Polairut Polres Bulungan, Serse Polres Bulungan, dan Pokwasmas ini bekerja sama melakukan patroli dengan sasaran wilayah perairan Sungai Kayan sejak 17 hingga 19 Desember. Dan secara eksklusif, radar tarakan televisi mengikuti perjalanan pengawasan tersebut. Tidak mudah mendapati oknum nelayan yang melakukan aksi destruktif fishing ini. Jumat 17 Desember sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah, tim gabungan mulai bergerak. Namun tim mendapati aksi destruktif fishing ini malah terlihat sepi. Hanya dengan bermodalnya 2 armada speedboat dengan kapasitas masing-masing 9 dan 5 orang, patroli di wilayah perairan Sungai Kayan itu tetap dilangsungkan. 2 jam perjalanan, ternyata cuaca tak cukup bersahabat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sempat terjadi dan membuat giat patroli sempat terhenti. Namun perjalanan malam itu tetap dilanjutkan dan terus menyusuri hingga di wilayah sungai-sungai kecil. Koordinasi antar tim di sini sangat terlihat terbangun dengan baik. 2 armada speedboat menjalankan tugas pengawasan di wilayah yang memang sudah disepakati sejak awal sebelum perjalanan. Aksi pengawasan tim secara terpadu ini selain menindaklanjuti keluhan nelayan lain yang terdampak, mengingat oknum nelayan itu menggunakan alat tangkap setrum dan racun paling dominan, yaitu sebagai wujud komitmen bahwasanya telah dilakukan aksi deklarasi penolakan destruktif fishing yang digelar pada 23 Juni 2020 lalu di lapangan Agatis Tanjung Selor. Pasalnya, berdasarkan data yang ada pada OPD teknis dalam hal ini DKP Kaltara, sampai saat ini sudah ada 4 korban yang dinyatakan meninggal dunia akibat destruktif fishing. Untuk itu, melalui tim ini sebagai upaya di dalam menekan angka korban jiwa para nelayan di daerah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini. Hingga pada akhirnya, perjalanan panjang patroli pada malam itu, tim akhirnya berhasil mendapati 2 oknum nelayan yang melakukan aksi destruktif fishing seperti menyetrum dan meracun ikan. Tepatnya didapati pada waktu menjelang subuh sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Para oknum ini didapati dengan menggunakan sampan kecil dan penerangan senter yang melekat di kepalanya. Tetapi saat diketahui secara langsung aksi mereka oleh tim terpadu ini, oknum nelayan yang dengan masing-masing menggunakan perahu berbeda berlari ke darat dan membiarkan perahunya terhanyut. Beruntung, tim yang melihat dan sempat menyelamatkan perahu mereka beserta barang bukti lainnya. 2 oknum nelayan yang sudah terdesak saat itu hanya bisa pasrah dan mengikuti arahan tim terpadu ini. Mereka saat itu diinterogasi di lokasi dan mengakui perbuatannya. Akhirnya, 2 oknum nelayan beserta barang bukti dibawa ke Satpol Air Polres Bulungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses interogasi kembali dilakukan oleh DKP Kaltara sebagai leading sektornya dibantu aparat lain yang bertugas. Proses ini berlangsung hingga pagi dan menjelang siang harinya. Meski di sini mereka belum sepenuhnya dikenakan unsur pidana, tetapi para oknum nelayan itu diminta menandatangani surat pernyataan atau dalam bentuk pembinaan sebagaimana salah satu tugas dan fungsi DKP Kaltara. Nah, dalam penegakannya yang sebenarnya kita ketahui, kita dapatkan alat bukti udang udang galanya sebanyak 4 kurang lebih 4 kilo ya, dan juga untuk mesin gensetnya. Nah, kita ajak mereka untuk melangkah ke depan dan alhamdulillah karena kita juga dinas kelautan provinsi ini ada misi pembinaannya ya, tidak sebatas pengawasannya. Jadi kita mengajak mereka, siapa tahu dengan kita memberikan suatu shock terapi yang tidak seberapa ini, kita hanya menyita barang bukti berupa udang 4 kilo hasil tangkapan dan genset yang dilakukan ada kita dan mereka diharapkan untuk bisa mengubah kembali ke kegiatan alat penangkapan ikan yang dibenarkan. Oke, siap.
Rahmat Ramadhani melaporkan.